anamnesis kan kita bercakap-cakap lama pasiennya. Kemudian pemeriksaan psikiatrinya kita juga cakap-cakap sama pasiennya. Ada nggak kita pegang pasiennya? Ada. Nah, sehingga kita harus ngasih batas antara kapan kalian anamnesis, kapan kalian pemeriksaan fisik. Kalau kalian nggak ngasih batas, dosennya nggak tahu. Contoh yang sering terjadi di LO adalah kalian lagi hasil anamnesis, kalian lagi hasil pemeriksaan psikiatri, tiba-tiba tidak diagnosa. Oh ya, berarti saya menegakkan diagnosa dengan waktu tiba-tiba kalian langsung menginterpretasikan hasil pemeriksaan psikiatri. Kalau aku jadi dosennya pasti orang nggak bingung, ini anak lagi anamnesis atau lagi pemeriksaan psikiatri, itu enggak? Karena sama-sama ngomong. Karena ada pertanyaan di anamnesis yang juga ditanyakan di pemeriksaan psikiatri. Contoh, Bu, Ibu ada mendengar suara bisikan, Ibu ada melihat bayangan. Itu kan pertanyaan anamnesis kan? Bisa nggak kita cari di pemeriksaan psikiatri? Ya bisa. Namanya pertanyaan persepsi, ya kan? Halusinasi. Jadi tugas kalian pertama adalah kalian harus memastikan anamnesis kalian nilainya 3, pemeriksaan psikiatri kalian nilainya 3. Karena apa nggak tahu kenapa? Aku yakin aja kalau emergensi itu keluar dengan diagnosa yang benar. Tapi aku kurang yakin kalau psikiatri keluar dengan diagnosa yang benar. Akhirnya itu abang orangnya. Karena dari pengalaman abang, psikiatri ini kecuali yang mudah-mudah ya. Contoh zaman abang itu keluar pasien datang dengan keluhan berdebar-debar. Oke, berdebar-debar itu ada banyak. Pertama karena dia cemas, itu kan? Debar-debar cemas. Ada yang berdebar-debar karena merasa dirinya sah. Sini aja. Sini aja kenapa? Siapa boleh? Mengalami nggak deh? Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa bilang? Kalau nggak sini satu orang. Ada situ aja, biar yang lain nampak kan. Coba. Ada di sini. Ada yang berdebar-debar dia karena cemas, ada juga yang berdebar-debar karena merasa dirinya sakit. Jadi keluar station itu ada yang buat gangguan ansietas penduduk, ada sebagian orang yang membuat apa? Membuat somatisasi. Jadi jangan kita anggap remeh psikiatri ini. Nah, karena abang udah agak yakin diagnosa ini bisa salah atau bisa cuma dapat nilai 1 lah, karena kita cuma dapat D. Contoh lah, pasien datang dengan kelainan kadang senang, kadang sedih. Jadi kita udah yakin bipolar nih ya kan. Sekarang dia datang sedih, kemarin dia senang, berarti gangguan afektif bipolar, episode ini depresi, betul kan? Kita wajib tanya pertanyaan tambahan nggak sih kalau bipolar? Ada gejala psikotik atau tidak? Rupanya kita ada gejala psikotik. Berarti dia masalah lengkapnya apa? Gangguan afektif bipolar, episode ini depresi dengan gejala psikotik. Kita cuma lupa dengan gejala psikotiknya, tapi kurang nilainya. Nah, kira-kira gitu. Beda sama emergency itu orang yakin kalau EDH lah baratnya. Kalau SDH nampak dari CT scan. Kalau dia hematotorak nampak dia putih trauma. Kalau putih tidak trauma berarti itu subdural. Tidak ada susah. Oke? Nah, maka karena kita anggaplah agak rancu, abang berharap tidak anamnesis 3, psikiatrinya juga harus 3. Biar selamat dulu di barang. Biar bisa dapat A sih. Target utama tetap nilai A. Nah, sehingga kita harus kasih batas. Kapan kita anamnesis, kapan kita pemeriksaan psikiatri. Karena dua-duanya sama-sama bercakap ini ceritanya. Batas kita ada 2. Yang pertama, yang namanya sebuah penyakit, sebuah pasien, seorang pasien, kalian harus kita selesai. Nggak boleh itu kalian lewati. Jadi itu yang kasih kalian batas. Pertama nih abang anamnesis. Oke. Setelah abang anamnesis, abang mau masuk ke pemeriksaan psikiatri. Ya udah, abang cuci tangan. Abang udah selesai anamnesis, abang cuci tangan, abang vital sign pasiennya. Dari vital sign itu abang balik lagi dulu untuk melakukan pemeriksaan
psikiatri. Di situ ada batas. Jadi dosennya tahu, oh ini anak tadi yang namanya Cesareo dapat nilai 3 kalau lengkap. Oh ini anak udah mau masuk pemeriksaan psikiatri dapat nilai 3 kalau lengkap. Nah, hati-hati, pemeriksaan psikiatri ini benar lengkap nanya, ya kan? Benar interpretasi. Nah, jawab akan ajarkan, ada catatan. Oke ya, nanti kita mulai dulu. Jadi yang pertama itu kan analisis. Ya, jadi kalau di analisis psikiatri, yang pertama itu kalian tanya, oke lah, riwayat pribadi. Abang nggak bisa lagi lah pribadi apa aja kan? Mulai dari nama, nomor, dan kalian lengkapi aja kayak biasa. Jangan mau ada yang kurang. Ya kalau memang mau ditanya status, pendidikan terakhir, agama, suku bangsa, ya tanya. Kan nggak habis juga waktu kan, cuma 20 detik paling lama kali itu. Nah yang kedua, keluhan utama. Kalau utama itu bisa kalian outcast, wajib kalian outcast. Tapi yang penting yang akan bisa menegakkan diagnosa itu adalah konsep dan pencetusnya apa. Yang ketiga adalah keluhan tambahan. Keluhan tambahan ini semua kalian tanya, mulai dari gejala psikotik, kemudian gejala depresi, kemudian gejala cemas, bahkan sampai gangguan tidur. Semua harus kalian tanya. Maka sebenarnya kalau nanti pas belajar di rumah kata kuncinya ini, 3 step analisis di awal ini sudah bisa menegakkan diagnosa. Abang ulang, 3 pertanyaan di awal ini sudah bisa menegakkan diagnosa. Jadi kalau seandainya sampai di keluhan tambahan kalian belum bisa menegakkan diagnosa, berarti ada yang salah dari ini. Berarti kalian kurang menguasai mind mapping. Contoh, abang kasih contoh. Pasien datang, ini ya bukti ya bahwasanya sampai poin 3 ini kita udah bisa nilai diagnosa. Tanpa pemeriksaan psikiatri, tanpa analisis lanjutan. Pasien datang dengan keluhan sering melihat bayangan. Itu gejala apa namanya? Oke, itu namanya gejala psikotik. Oke, sejak kapan Bu? Sejak kapan Pak? 1 bulan lebih. Apa pencetusnya? Ya mungkin pencetusnya mungkin ada rasa sedih atau rasa sedih dan bingung. Pencetusnya itu mungkin ada trauma lah sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, bukan dia cerita sama pasangannya atau apapun. Ingat ya, 1 bulan. Itu kamu udah tahu ada pasien datang dengan gejala psikotik dengan konsep 1 bulan ke 1 bulan kemudian. Makanya ada nggak mendengar suara bisikan? Ada. Oke, mantap seperti itu. Ada nggak waham gimana cara nanyanya? Ada nggak merasa diri dia Tuhan? Ada nggak merasa disakiti orang? Ada tidak merasa dibicarakan orang? Oh ada waham, ada psikotik. Maka abang tanya berikutnya untuk menepis yang lain kan? Ada perasaan sedih, nggak ada. Ada kayak cemas, tebar-tebar, nggak ada. Ada gangguan tidur, nggak ada. Siapa dia masak? Skizofrenia, paranoid. Nah, kan tidak kan? Contoh lagi berikutnya, pasien datang dengan keluhan debar-debar, keringat dingin, merasa tercekik, sesak nafas, nyeri dada, gitu ya. Nah, itu gejala apa? Gejala psikosomatik ya, gejala cemas. Oke. Sejak kapan abang bilang kan? Udah 3 bulan, 5 bulan ini loh. Terjadi tiap hari dokter. Apa pencetusnya? Nggak jelas dong. Kadang kalau suami saya pulang-pulang, saya cemas. Kalau anak saya pulang-pulang, saya cemas. Kok saya nggak jelas. Oh, atau kadang saya mencemaskan pabrik saya dok. Saya takut dia rugi, padahal nggak rugi. Oke, konsep pencetus. Ada nggak mendengar suara, melihat bayangan? Nggak ada. Ada nggak merasa sedih? Nggak ada. Apa dia merasa itu? Gangguan ansietas. Ini berbeda mau bilang. Jadi kalau sampai di 3 poin ini kalian belum bisa menegakkan diagnosa, berarti mindmapnya belum kalian kuasai. Jadi coba nanti latihan. Oke? Nah, apalagi bang pemeriksaan analisis berikutnya? Enggak, banyak riwayat penyakit dulu, banyak riwayat penyakit keluarga, banyak riwayat penyakit obat, banyak riwayat narkoba. Oke? Kemudian nomor 8 itu banyak apakah ada hendaya pekerjaan atau tidak. Hendaya pekerjaan atau sosial. Mana cara nanya? Pak, setelah sakit atau setelah keluhan ini, Bapak kerjanya masih efektif kan? Pak, setelah sakit atau setelah adanya keluhan ini, Ibu masih mau nggak bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang? Ini 2 pertanyaan yang berbeda.
poinnya beda. Kalau kalian membuat sosial 59 boleh juga, karena dua-duanya ada poinnya. Nah yang terakhir kalian boleh tanya kepribadian. Bagaimana kepribadian bapak dari kecil? Boleh nanya begitu, boleh. Biar dosennya tahu. Nah setelah kalian nanya bagaimana kepribadian bapak dari kecil, atau bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan masalah. Misalnya bapak datang masalah nih pak, bagaimana cara bapak menyelesaikan masalah tersebut? Itulah cara menanyakan kepribadian. Nah, kalian cukup menanyakan aja, tidak usah diinterpretasikan apakah dia histrionik, anak kasting, ya kan? Narsisistik itu nggak urusan kita. Karena nggak masuk juga di diagnosis aksis. Diagnosisnya itu bukan aksis 1, 2, 3, 4 dan itu. Diagnosisnya cukup misalkan gangguan ansietas menyeluruh, dari itu aja. Gangguan depresi berat dengan gejala psikotik, dari itu aja. Kepribadian nggak perlu, pencetus nggak perlu didiagnosis. Diagnosisnya nggak baru dapat nilai di betul. Orang mampu.